Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian praktik Natural Language Preprocessing untuk melengkapi ujian praktek di Orbit Future Academy. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Bismandi Zarusadi dengan NIM M0720021 berada di kelas visioner. Nah, jadi di sini saya akan melakukan ujian praktek dengan judul analisis sentimen terhadap opini atau review film menggunakan algoritma SVC atau Support Vector Classifier. Untuk latar belakang dari analisis sentimen terhadap opini film ini, film adalah sebuah karya seni yang terdiri dari rangkaian gambar bergerak dan suara yang digunakan untuk menghasilkan cerita atau narasi. Film dapat dibuat untuk berbagai tujuan seperti hiburan, pendidikan, atau menyampaikan pesan tertentu kepada penonton. Analisis sentimen terhadap film adalah teknik pemrosesan bahasa alami yang digunakan untuk menganalisis dan mengekstrasi sentimen atau opini yang tergantung dalam ulasan atau komentar tentang sebuah film. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana audiens merespon film dan memberikan pandangan umum tentang kualitas dan kesan yang diperoleh dari film tersebut. Nah, untuk data dan variabelnya di sini terdapat 100 sentimen negatif dan terdapat 100 sentimen positif. Untuk sumber datasetnya ada di bawah ya. Nah, kemudian di sini sebelum melakukan analisis, saya melakukan text pre-processing pada dataset ini. Untuk text pre-processing yang saya lakukan ada beberapa, yaitu yang pertama ada word normalization atau proses mengubah kata atau frasa dalam teks menjadi bentuk standar atau normal yang lebih mudah diolah dan diinterpretasikan oleh mesin. Proses ini meliputi beberapa teknik seperti stemming, lemmatization, scaffolding, dan penghapusan karakter khusus. Nah, untuk scaffolding sendiri adalah proses mengubah karakter huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau huruf besar yang seragam, terlepas dari apakah huruf tersebut pada awal kata atau tengah kata. Proses ini sering digunakan dalam pengolahan bahasa alami dan pemrosesan teks untuk membuat data yang konsisten dan mudah diolah. Kemudian, stemming adalah proses menghapus awalan atau akhiran pada kata untuk menghasilkan kata dasar atau kata akar. Misalnya kata membaca, membacakan, dan dibaca akan diubah menjadi kata dasar yaitu baca melalui proses stemming tersebut. Kemudian, stop word removal adalah proses penghapusan kata yang dianggap tidak memiliki makna atau kontribusi yang signifikan pada analisis teks. Beberapa contoh kata stop word yang umum digunakan adalah yang, di, dan, dari, ke, untuk, dan dalam. Kemudian di sini melakukan fitur extraction yang dimana menggunakan TF-IDF dan Ngram. TF-IDF adalah singkatan dari Time Frequency Inverse Document Frequency yang merupakan salah satu teknik dalam pengolahan bahasa alami atau NLP untuk mengukur kepentingan suatu kata dalam sebuah dokumen atau korpus. Untuk teknik Ngram sendiri adalah sebuah teknik dalam pengolahan bahasa alami NLP yang digunakan untuk menganalisis teks berdasarkan urutan kata-kata yang muncul dalam teks tersebut. Ngram membagi teks menjadi potongan kata berukuran n, biasanya 2, 3, atau 4. Dan di sini saya menggunakan range 1, 1. Dan menghitung frekuensi kemunculan dari setiap potongan kata tersebut. Nah, untuk fitur yang dapat membantu memilih fitur atau kata-kata yang paling berhubungan dengan sentimen pada teks yang dianalisis. Ada beberapa tahap dalam melakukan fitur selection menggunakan teknik chi-square. Dalam analisis sentimen, chi-square digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara kata-kata dalam teks sentimen yang terkait dengan kata-kata tersebut. Jadi di sini saya menggunakan K-nya itu sebanyak 500, yang dimana 500 tersebut sudah mewakili sebesar fitur number 500 ini. Nilai 500 ini itu sudah mewakili dari 769 ini. Nah, kemudian untuk analisis sentimen dan modelingnya, analisis sentimen pada film dapat dilakukan menggunakan algoritma machine learning yang dilatih dengan dataset, ulasan, dan komentar tentang film. Algoritma tersebut akan mengidentifikasi kata-kata dan frasa yang digunakan dalam ulasan dan mengekstraksi sentimen atau opini yang terkandung di dalamnya. Misalnya, jika ulasan menyebutkan kata luar biasa, fantastis, atau mengagumkan, maka algoritma akan menganggap sentimennya positif. Sedangkan jika ulasan menggunakan kata-kata seperti membosankan, mengecewakan, atau buruk, maka sentimennya akan dianggap negatif.
Nah, untuk modelingnya di sini dalam konteks analisis sentimen, SVC dapat digunakan untuk memprediksi apakah sebuah ulasan atau komentar tersebut bersentimen positif atau negatif. Algoritma SVC bekerja dengan mencari pemisah optimal antara dua kelas berdasarkan fitur-fitur atau kata-kata yang ada pada dataset latih. Pemisah ini disebut dengan hyperplane. Untuk performa modelnya sendiri, di sini dari 40 pengujian, data yang memiliki prediksi benar sebanyak 38 dan juga jumlah prediksi salahnya sebanyak 2. Dan untuk akurasinya sendiri, ingat di sini walaupun nilainya sangat tinggi 95%, namun masih terdapat 5% akurasi yang salah seperti itu. Jadi untuk mengecek kembali di sini dilakukan yang namanya cross validation. Nah, untuk rata-rata akurasi cross validation sendiri masih tinggi yaitu sebesar 0,957 atau sebesar 95%. Nah, di sini saya akan melakukan eh, yang pertama dilakukan adalah import. Di sini import library Sastawi, terus kemudian ada penjelasan label yang 0 itu adalah negatif, yang 1 itu positif. Diberikan datanya yaitu sebanyak 100 data sentimen negatif dan juga 100 data sentimen. Nah, kemudian di sini terdapat juga dilihat datanya yaitu sebanyak 100 dan 100. Dan untuk teks preprocessingnya sendiri, untuk cache volume, contohnya adalah tapi rasa bangganya pasti akan berkali-kali lipat. Dan di sini bangganya itu stripnya akan dihapus menjadi bangganya. Kemudian untuk berkali-kali, ini di sini berkali lipat kalau film perdananya bisa meledak di pasaran dan seterusnya. Di sini ketika kata-katanya disingkat yaitu habis menjadi habis dan accept menjadi terima, accident kecelakaan dan sebagainya. Untuk stop word removal-nya sendiri di sini adanya adapun agak dan sebagainya. Kemudian untuk raw datanya tolong editing yang bagus ya. Saya sering kecewa dengan film Indonesia untuk stop word removal-nya menjadi titiknya dihapus dan titiknya dihapus. Kemudian menjadi tolong editingnya yang bagus ya, kecewa dengan film Indonesia, ditunggu filmnya. Dan juga untuk stemmingnya akan menjadi seperti ini. Text tweet dan juga menjadi clean textnya ya pada transformasi datanya itu menjadi jelek filmnya yang di titik ini menjadi clean text yang sudah dilakukan yaitu pada uh, tadi stemming, kemudian filtering, stop row removal, dan word normalization dan cache folding. Nah, kemudian di sini ada fitur extraction yang menggunakan kemudian di sini dapat dilihat juga pada matriksnya 0 itu adalah negatif dan 1 itu positif. Di fitur numbernya sebanyak 769 dan juga fitur numbernya itu sebanyak 500. Kemudian untuk nilainya juga di sini dapat dilihat juga nah untuk modelingnya di sini itu pada 40 kata yang diuji juga 2 prediksi yang salah. Untuk akurasi pengujian itu sebanyak 90% dan juga di sini dapat dilihat classification reportnya, FK skornya sebanyak 0,94, untuk kata negatif dan kata positifnya itu sebanyak 0,95 dan untuk akurasinya totalnya 0,95, untuk makronya 0,95 dan seterusnya.
Dan di sini menggunakan 40 kata. Ada cross validation-nya di sini sebanyak 0,957 atau bisa dibilang 95%. Dan untuk simple deploy film Suzume kurang bagus dan jelek eksekusinya. Selain banyak plot hole, juga masih banyak yang nggak dijelasin sama Makoto Shinkai, dan juga itu negatif karena terdapat kata yaitu jelek eksekusinya. Walaupun di sini saya mengatakan bahwa jika kata jeleknya dihapus, maka akan menjadi positif karena di sini terdapat 5% yang uh, salah seperti itu. Saya akan mencontohkan di sini. Nah, dari di sini walaupun memang reviewnya kurang bagus, tetapi di sini masih positif, dan itu kekurangan dari 5. Nah, untuk kesimpulan dan insight-nya, algoritma SVC atau Support Vector Classifier sudah efektif untuk melakukan analisis sentimen terhadap opini film. Jika melakukan fitur extraction serta fitur selection yang baik, maka akan dihasilkan performa SVC yang semakin baik. Hasil akurasi menggunakan algoritma SVC didapatkan nilai sebesar 95%, dan setelah menggunakan cross validation untuk memastikan nilai tersebut, nilai cross validation-nya juga memiliki nilai yang tinggi yaitu sebesar 95%. Seperti yang saya besar 95%, namun masih terdapat 5% nilai yang salah prediksinya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari video ujian praktik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.